Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafa khairan mimma kasura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala bahagiakan. Pertama-tama, khatib mewasiatkan baik untuk khatib pribadi atau untuk jamaah sekalian, bahwasanya di antara wasiat yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat di antara kaum muslimin atau di antara orang-orang yang beriman, yaitu adalah senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang beriman mereka saling mewasiatkan di antara kaum muslimin dengan ketakwaan? Mereka tidak lepas ketika khutbah Jumat atau di khutbah-khutbah yang lainnya, mereka senantiasa mengingatkan dengan ketakwaan, karena ketakwaan inilah adalah sumber di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena ketakwaan inilah yang bisa atau di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada kita masing-masing dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Di situ secara tegas bahwasannya kenapa di antara sifat orang mukmin, orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bosan, mereka tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah menegaskan bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang senantiasa bertakwa menjalankan agamanya, menjalankan syariatnya, mereka senantiasa tidak pernah keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Merekalah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezekinya dari jalan yang tidak pernah sangka-sangka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dari mana kita tahu orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya, yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya? Mereka adalah manusia beruntung. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya. Bukankah dalam surat Nur ayat 24 di situ atau 42 di situ Allah Subhanahu wa taala secara tegas menjelaskan kepada kita semuanya, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa takhshallah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun.
barang siapa yang dia senantiasa mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqihi faulaika humul faizun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisannya dari sesuatu yang diharamkan, menjaga anggota badannya, menjaga hatinya dari segala sesuatu yang bisa menghilangkan keimanan yang ada dirinya, maka mereka adalah faulaika humul faizun. Akan tetapi di antara amalan yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mulia untuk atau sebagai cara bagi seorang hamba untuk bisa dipersembahkan untuk menjadi hamba yang betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketika seseorang memiliki cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu di antara kunci atau amalan yang paling mulia yang bisa menjadikan seseorang menghambakan diri sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin tidak bisa menghambakan dirinya? Bagaimana mungkin dia tidak menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam berbagai hadis, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat orang yang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, yang mereka menghambakan dirinya dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa melakukannya seperti itu? Karena mereka mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mampu menyempurnakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salasun, ada 3 hal man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, yang 3 hal tersebut apabila salah satunya ada pada diri seseorang, yaitu adalah yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut dikatakan hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada orang yang mereka mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Apa yang dimaksud manisnya iman? Apa kelezatan iman yang akan dirasakan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan Allama Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya lezatnya manisnya iman yang akan dirasakan oleh seseorang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mereka menjalankan apapun yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya manis iman di sini yang dijelaskan Syekh Utsaimin, yaitu adalah dia memiliki lapang dada, mereka mencintai kebaikan, bahkan mereka mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Itulah ciri orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka merasakan memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar para ulama mengatakan bahwasanya di antara modal yang utama atau di antara cara agar kita betul-betul bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara kuncinya adalah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara ciri-ciri orang yang memiliki keimanan kepada Allah, orang yang memiliki keimanan yang sempurna, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kalian sampai kapanpun tidak akan memiliki iman yang sempurna sampai kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan sampai engkau mencintai aku lebih engkau cintai daripada orang tua kalian, lebih engkau cintai daripada anak-anak kalian, bahkan lebih engkau cintai daripada manusia yang ada di muka bumi ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 24 menegaskan ciri-ciri orang yang memiliki keimanan kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang dia lebih mencintai seseorang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengancam orang yang memiliki kecintaan yang dia lebih utamakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha
wa tijaratun takhsha kasadaha wa masakinun tardaunaha. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam ayat tersebut, jikalau seandainya apa yang kau cintai yaitu adalah anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau mendahulukan cintamu kepada siapa? Kepada istri-istri kalian, kepada keluarga kalian, kepada kerabat kalian, atau engkau lebih cinta wa amwalun iftaraftumuha, atau engkau lebih cinta dengan harta yang selama ini kamu usahakan, yang kamu kumpulkan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menegaskan bahwasanya tijaratun tahsya kasaudaha. Apakah engkau lebih cinta dengan usaha yang engkau takut rugi dalam usaha tersebut? Engkau lebih khawatir ketika usahamu mendatangkan kerugian bahkan kebangkrutan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut dikatakan, apakah engkau lebih cinta dengan rumah yang selama ini engkau idam-idamkan, engkau cita-citakan? Apakah engkau lebih mencintai mereka daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala Rasulnya? Lebih daripada engkau cinta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Fatarabbasu, maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka kalau seandainya engkau lebih cinta kepada istri kalian, lebih cinta kepada harta kalian, lebih cinta kepada dunia kalian, harta kalian, rumah kalian, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah amr. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai datang perkara itu, alias Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, mencela orang-orang yang mereka memiliki kecintaan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih cinta kepada selain Rasulullah daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sahabat Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwasanya aku ini mencintai engkau, kecuali adalah kecintaan tersebut tidak melebihi aku cinta kepada diriku sendiri. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bahwasanya sampai engkau mencintai aku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, bahwasanya hari ini aku mencintai engkau bahkan melebihi aku mencintai diriku sendiri. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, al-an ya Umar, bahwasanya hari inilah engkau memiliki keimanan yang sempurna. Kapan? Ketika dia mencintai Nabi SAW, mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada dirinya sendiri, melebihi daripada keluarganya, melebihi daripada istrinya. Itulah yang menjadikan keimanan seseorang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan dalam berbagai ayat orang-orang yang mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbanding lurus dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang harus kita fahami, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman ini, pada saat ini sudah sedikit berubah. Berbeda dengan kecintaan para sahabat terdahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau berkorban, mereka mau menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antaranya bukti mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka taat dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Mereka taat untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi zaman sekarang banyak di antara kaum muslimin, mereka mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka justru keluar dari sunnah, dari jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka merekayasa setiap syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yunus ataupun dalam ayat-ayat yang lainnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Bukankah Allah di sana mengatakan bahwasanya kalau engkau mencintai aku, maka cintailah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, dengan tidak keluar dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan bahwasannya di antara kecintaan yang dusta, cinta
cinta yang mengaku-ngaku tetapi di dalamnya mengandung kedustaan adalah ketika seseorang mengaku cinta kepada Nabi SAW, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi apa yang dilakukan justru keluar dari sunnah Nabi SAW, bahkan mereka merekayasa dari sunnah atau dari ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sairi muslimin innahu wasamiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah diantara ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kita sebagai umat yang senantiasa mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang selama ini mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berkaca dari hal-hal yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Apakah cinta kita itu sudah tulus? Apakah cinta ini sudah jujur? Dan itu dibuktikan ketika kita menjalankan berbagai syariat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mereka yang akan dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan? Ketika kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah, beriman kepada Rasulnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nahl, di situ dijelaskan, menegaskan kepada kita semuanya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Siapapun di antara laki-laki ataupun perempuan yang mereka melakukan amalan soleh, amalan soleh yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, amalan soleh ditafsirkan oleh para ulama adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berarti kalau seandainya para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya amalan soleh itu adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, berarti amalan-amalan yang selama ini kita nilai baik ternyata tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, maka mereka adalah, atau amalan yang mereka lakukan tidak termasuk amalan soleh yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bagaimana mungkin kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melakukan amalan soleh, amalan yang bukan hanya sekedar kita memandang baik saja, tetapi amalan yang soleh adalah amalan yang ditinjau kebaikannya menurut syariat, menurut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bukan menurut syahwat, bukan menurut hawa nafsu. Karena amalan yang baik itu adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, amalan yang akan diterima oleh Allah. Itu tidak hanya sekedar diniatkan baik saja, tetapi harus sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan Nabi SAW. Sebagaimana dulu ada para sahabat Nabi SAW yang itu melakukan perjalanan dengan Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah, yang ketika itu sudah masuk waktu sholat asar. Para sahabat ketika tahu bahwasanya sholat asar akan segera berakhir, mereka khawatir bahwasanya mereka tidak mampu atau tidak cukup waktunya untuk mengerjakan sholat asar. Mereka bersegera untuk mengambil air wudhu. Tujuannya apa? Tujuannya baik. Kenapa? Karena mereka ingin melakukan sholat asar tepat pada waktunya. Ternyata apa yang mereka lakukan niatnya baik supaya dia bisa mengerjakan sholat asar tepat pada waktunya. Kemudian mereka juga betul-betul bersungguh-sungguh mengejar air tersebut, wudhu tersebut, ya. Tetapi di antara mereka ada, di antara para sahabat Nabi SAW yang ketika berwudhu mereka tidak mencuci tumit kakinya. Mereka lupa mencuci tumit kakinya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, wailul lil aqabi minan nar, maka celakalah, maka binasalah orang yang berwudu yang dia tidak mencuci tumit kakinya. Dalam hadis ini ada faidah yang bisa kita ambil. Sekarang kita lihat Nabi SAW atau para sahabat Rasulullah SAW memiliki niat baik agar bisa segera mengerjakan sholat asar. Tetapi niat baik yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi Nabi justru mengancamnya dengan pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana dengan kita
yang selama ini melakukan suatu amalan yang kita merasa bahwasanya dengan niat baik tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam surat Al-Kahfi, ayat yang kita baca setiap malam Jumat dan hari Jumat yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapapun di antara kita yang ingin mengharapkan pertemuan dengan Allah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka dia melakukan amalan saleh, amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk senantiasa melakukan berbagai amalan saleh, ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memahami Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah atau para salafus saleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna li ni'amika syakirina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.